Oke, kita lanjutkan ke mencari solusi persamaan diferensial order 1 menggunakan reduksi persamaan homogen. Nah, di sini apa sih maksudnya reduksinya gitu kan ya. Jadi kita punya persamaan diferensial order 1, tapi syaratnya di sini harus homogen dulu gitu. Jadi untuk persamaan tersebut kita bisa sebenarnya kita manipulasi sebenarnya ya. Jadi oke, saya contohkan aja langsung ya. Kita jawab di sini. Nah, untuk ya kita lihat di sini sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan metode pemisah variabel sebenarnya kan. Tapi kita akan kerjakannya dengan persamaan homogen, reduksi persamaan homogen. Nah sekarang kita lakukan bagaimana cara pertamanya gitu. Nah, gini caranya. Jadi kita misalkan Y itu sebagai, ya coba kita pakai warna yang lain ya supaya lebih, apa sih warna lain kok nggak ada, nanti aja kita pakai warna hitam dulu aja. Y kita ubah jadi V kali X. Nah selanjutnya, jadi untuk semua Y diganti jadi ini. Karena di persamaan kita ada Y aksen, maka kita harus turunkan dulu Y yang ini gitu. Lalu di Y yang ini kita ganti ini, si V kali X. Si X diapakan Bu? Ya, si X tetap aja. Oke. Nah, jadi ini adalah intinya. Oke. Nah, oke, mari kita coba sekarang. Berarti kita butuh Y aksen ya. Y aksen adalah, nah ingat ya, V itu adalah fungsi dalam X. Jadi kalau kalian menurunkan, itu berarti turunannya adalah turunan perkalian. Berarti ini turunannya adalah V aksen X ditambah, nah di sini saya nggak mau pakai V aksen ya, saya mau pakainya dV per dx gitu, dikali X ditambah V, terus turunan X terhadap X ya 1. Nah lanjut lagi setelah itu, baru semuanya ini disubstitusi ke persamaan diferensial yang ada. Jadi kita kasih nama di sini ya Y dan gini aja. Y sama dengan Vx itu, dan ini saya kasih nama 1 ya, persamaan 1, dan persamaan 1 disubstitusikan ke PD ya, ini 2 lah anggap ya, persamaan 2. Nah apa yang kita peroleh? Oke, nah yang kita peroleh adalah, wait dulu, gimana nambahnya ya? Oke, yang kita peroleh adalah Y aksen, berarti ini ya, ini semua V, saya tulis V dulu ya, ditambah dV X dV per dx sama dengan Y. Nah Y nya apa? Nah Y nya juga diganti, Y nya diganti jadi Vx ditambah X per X. Oke, nah sekarang kan udah kelihatan semua variabel, kita bekerja dalam variabel V dan X. Nah sekarang apa langkah selanjutnya? Pisahkan variabelnya. Oke. Jadi di sini kita punya, saya tulis lagi V ditambah X dV per dx sama dengan Vx ditambah X per X. Nah, tujuan kita sekarang adalah, apa tujuan kita? Tujuannya adalah akan dilakukan pemisahan variabel. Nah, oke, pertama berarti kita selesaikan dulu lah yang sebelah sini ya. Nah, apa yang kita peroleh? V ditambah X dV per dx sama dengan, atau V nya juga bisa kita pindah ruaskan dulu ya. Jadi kita punya di sini
X V ditambah 1 per X dikurang V gitu. Ya. Oke, nah lanjut. Ini X-nya bisa ya kita coret ini dan ini. Yang kita peroleh adalah kita peroleh di sini X dV per dx sama dengan V ditambah 1 kurang V. Nah, lanjut, habis itu kita dapat X dV per dx adalah 1. Nah, ya udah, berarti dV sama dengan dx per x. Jadi ini pindah nih. Ini pindah ke sini, ini juga pindah ke sini jadi bagi. Nah, oke, sudah terpisahkan dia sesuai variabelnya, baru kita integralkan. Lanjut, selanjutnya kita integralkan aja. Kita punya di sini V sama dengan ln mutlak X tambah C. Nah, dalam hal ini yang kita punya apa? Saya tulisannya terlalu besar kali ya. Berarti kita butuh, ya lihat lagi. Tadi kamu punya Y sama dengan Vx. Berarti kalau kamu mau mencari Y, berarti kamu butuh mengganti V itu sama dengan berapa gitu. Jadi dari sini kita harus punya kesamaan baru ya, bahwa V itu adalah Y per X. Nah, ini yang akan kita gunakan di sini ya. Jadi kita ganti aja di sini. Saya tulisannya agak kecilan dikit lah. Y per X sama dengan ln mutlak X tambah C. Ya udah, sebenarnya sampai sini juga udah oke. Nah, itu kira-kira ya untuk metode reduksi persamaan homogen ya. Nah, coba sekarang kita tes lagi ke solusi soal nomor 2 ini. Nah, di sini sebenarnya kenapa sih kita mesti coba pakai reduksi persamaan homogen gitu? Karena akan ada case di mana ini nggak bisa langsung dipisahkan variabelnya gitu. Contoh lah, misal kalian mau pisahkan ini, coba Bu, ini dikasih ke sini gitu. Ini diubah dulu lah ya. Ini jadi dy per dx sama dengan x pangkat 2 ditambah y kuadrat per x kali y. Terus pisahkan Bu variabelnya. Nah, ini kalau kita mau pisahkan ya, y-nya yang kita pindah, misalnya y ini yang kita pindah ke sini. Tapi oke lah ya gitu. Terus dx pindah Bu, yang ini pindah ke sini. Coba. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat, ini semua dikali dx. Terus per x. Lalu ini disederhanakan Bu, berarti x ditambah y kuadrat per x dx. Ini Y dy. Nah, coba kalian perhatikan. Di ruas sebelah sini itu masih mengandung Y yang nggak bisa kita pindahkan begitu saja. Kalau dia kita pindahkan, ingat ini tuh masih dikali dx semuanya gitu. Ya, dia itu masih dikalikan dengan dx. Oleh karena itu ini nggak bisa pakai pemisah variabel. Jadi akan ada kalanya gitu ya, suatu persamaan diferensial itu nggak jalan dengan satu metode, makanya kita butuh metode yang lainnya. Nah, coba ini gimana setelah kita lakukan ini? Ya ingat tadi kita punya kesamaan bahwa Y itu sama dengan V kali X. Nah, gantilah semuanya ke sini, tapi kita butuh Y aksen dulu atau dy dx-nya dulu. Dy dx adalah dv dx dikali x ditambah V. Nah, ini semua disubstitusikan ke dalam ini semua. Jadi kita punya apa? Dy dx adalah dv per dx dikali x ditambah V sama dengan x kuadrat ditambah, nah y kuadrat apa? Y kuadrat itu adalah Vx dikuadratkan dibagi x dikali ya, selanjutnya dikali dengan Vx. Sehingga ini kita peroleh apa? Ini masih tetap ya, x-nya saya kedepankan. Jadi sini saya punya x kuadrat ditambah V kuadrat x kuadrat per x kuadrat V. Nah, ini diselesaikan.
Jadi di sini kita punya X kuadrat per X kuadrat V. Jadi ini saya pisah-pisahkan ya. Ini dengan ini pecahannya, terus ini di tangan ini gitu. Jadi ditambah X kuadrat V kuadrat per X kuadrat V. Jadi dari sini kita punya ini dibagi, ini dibagi. Lalu setelah itu kita punya 1 per V ditambah V. Oke, lalu lanjut di sini kita masih punya X dV per dx ditambah V. X dV per dx. Nah, V yang ini kita pindah ke sini. Nah, jadi dia punya kita dapat min V. Sehingga X dV per dx adalah 1 per V. Selanjutnya baru dipisahkan variabelnya. V ini dikalikan ke sini, kemudian dx ke sini dan x-nya jadi per ya. Jadi dV ini V sama dengan dx per x. Nah, ini kan udah semuanya V, ini sudah semuanya x. Baru setelah itu kita kasih integral kiri kanan, sehingga kita punya di sini V kuadrat per 2 sama dengan ln mutlak x tambah c. Nah, ini masih dalam V. Ingat, V kita tadi itu sama dengan V adalah Y per X. Maka di sini kita ganti Y per X dikuadratkan, dikali setengah di sini. Atau setengahnya bisa kita kalikan aja kedua ruas dengan setengah, sehingga di sini 2 ln mutlak X ditambah 2C atau K aja. Nah, udah habis halamannya. Ya, ini kalau mau disederhanakan lagi ya bisa juga. Tapi kalau sampai sini ya sudah nggak apa-apa. Ini solusinya berarti dalam bentuk solusi implisit ya. Oke, saya rasa sekian pembahasan soal mengenai solusi persamaan diferensial order 1 untuk reduksi persamaan homogen. Untuk yang selanjutnya kita bahas di video selanjutnya ya, yakni persamaan eksak. Terima kasih.